Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Dendam masa lalu yang terpendam menjadikan nyawa yang terjerat sebagai bayaran. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Ini benar jalannya, Mbah. Seingatku memang lewat sini. Reza sedikit was-was dengan ingatan Baharia. Jalur yang mereka lalui semakin tidak lazim untuk menuju sebuah desa, ditambah dengan kurangnya penerangan di sepanjang jalan. Itu dia desanya. Baharia menuju ke depan ke arah gapura desa yang diterangi lampu kuning kusam. Di atasnya terpampang sebuah nama, Desa Mandalaya. Reza menyipitkan mata memperhatikan desa itu. Ada sesuatu yang terasa aneh dengan desa itu. Saat mobil perlahan melewati gapura desa Mandalaya, suasana mencekam segera terasa. Jalanan yang mereka lewati dipenuhi kabut tebal seakan menyembunyikan desa dari tatapan dunia luar. Kenapa sepi sekali desa ini? Desa Mandalaya yang dulu pernah Baharia kenal sebagai desa hidup yang penuh canda tawa dan aktivitas warga, kini terasa sunyi dan mati. Tidak ada satupun yang terdengar kecuali deru mesin mobil yang mereka kendarai. Rumah-rumah tampak gelap, jendelanya tertutup rapat seolah tidak ingin ada yang melihat ke dalam. Reza memperlambat laju mobil mengamati sekitar dengan kening berkerut. Mbah, ini benar desanya, kok kayak gak ada orang sama sekali. Baharia diam, matanya tajam memandang ke depan, berusaha mengingat desa yang pernah ia tinggalkan puluhan tahun silam. Namun yang ia lihat sekarang benar-benar berbeda, seolah ada tirai kelam yang menyelimuti setiap sudut desa ini. Seingatku ini memang desa Mandalaya, tapi tidak pernah sekosong ini. Tiba-tiba muncul siluet di jalan tepat di depan mereka. Siluet itu berjalan pelan. Gerakannya kaku dan tidak wajar, seperti mayat hidup yang baru bangkit dari tanah. Reza segera menghentikan mobil, menahan nafas dan memperhatikan dengan cermat. Mbah, itu orang atau demit? Itu orang, Zah, tapi... Baharia menegaskan penglihatannya. Dari balik kaca, wajahnya terlihat pucat, matanya putih dan hampa seolah kehilangan cahaya kehidupan. Ada yang tidak beres. Orang itu seperti terkena pengaruh sesuatu. Apa kita turun saja, Mbah? Ayo kita turun, tapi tetap waspada. Mereka membuka pintu mobil dan perlahan mendekati sosok itu yang sekarang hanya beberapa meter di depan mereka. Orang itu terlihat seperti warga biasa, namun cara jalannya, pandangan kosongnya, dan kulit wajahnya yang tampak terlalu pucat jelas menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Mbah, ada yang datang lagi. Baharia berpaling ke arah yang ditunjuk Reza. Dari arah samping jalan desa muncul siluet lain yang tampak normal. Langkahnya tegap dan penuh keyakinan, tanpa ragu mendekati warga yang tampak tidak sadarkan diri tersebut. Dengan cekatan ia menempelkan sesuatu di kening orang itu, seraya melafalkan bacaan yang tidak terdengar jelas. Sepertinya dia sedang menyadarkan orang itu. Baharia dapat merasakan kalau benda yang ditempelkan itu ia gunakan untuk menetralkan pengaruh yang berada di tubuh warga yang terlihat tidak wajar. Tak lama kemudian, dua siluet lain muncul dari balik kabut, membantu orang yang tiba pertama kali. Sosok yang tidak sadarkan diri itu perlahan mulai diam, tubuhnya meluruh seolah kehilangan ketegangan. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk, mereka bertiga menggotongnya menjauh dari sana, seraya berbisik satu sama lain.
Mbah Arya mendekati sosok yang tengah sibuk membangunkan warga yang pingsan. Ada perasaan familiar yang perlahan muncul dalam benaknya saat ia melihat orang itu. Seorang pria parubaya dengan janggut mulai memutih meski rambutnya penuh uban, tubuhnya masih kokoh dan posturnya tegap. Tidak salah lagi, ini adalah teman lamanya, Patra. Ki Patra menoleh seolah baru menyadari kehadiran Mbah Arya dan Reza. Matanya menyipit penuh rasa penasaran, namun begitu pandangannya bertemu dengan mata Mbah Arya, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Ia pun mendekat. Arya, benarkah ini kau? Mbah Arya tersenyum tipis dan mengangguk. Perasaan hangat menyelimuti hatinya. Waktu memang berlalu, tapi mereka tetap bisa mengenali satu sama lain. Iya, ini aku Arya. Lama sekali ya Patra. Ki Patra menepuk bahu Mbah Arya dengan hangat. Raut wajahnya berseri-seri, menunjukkan rasa senangnya bertemu kembali dengan sahabat lama. Meski begitu, sorot matanya tetap gelisah saat ia menelisik ke arah jalan desa yang tertutup kabut tebal. Ada apa Patra? Apa yang sedang terjadi di sini? Mbah Arya ikut mengedarkan pandangannya ke sekitar. Kabut malam itu begitu pekat, tidak ada sosok lain yang terlihat. Banyak hal yang terjadi Arya, lebih banyak dari yang bisa aku jelaskan di sini. Jawab Ki Patra dengan nada serius. Tatapannya masih terarah ke desa yang tampak tidak tenang. Setelah menarik nafas panjang, seolah menimbang-nimbang sesuatu, Ki Patra akhirnya memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Ayo kita bicara di rumahku. Tempat ini tidak aman untuk pembicaraan panjang. Mbah Arya mengangguk paham. Ekspresi wajahnya berubah serius. Ia bisa merasakan hawa yang tidak mengenakan menyelimuti desa Mandalaya. Sesuatu yang terasa dingin dan tidak bersahabat. Naik mobil saja Mbah. Tidak usah, aku ingin jalan kaki sambil mengamati keadaan desa. Ya sudah sah, si Mbah juga ikut jalan kaki. Kamu ikuti saja kami dari belakang dengan mobil. Terus orangnya sama Ki Patra tadi itu mau naik mobil atau gimana? Tidak perlu, mereka akan berpisah di persimpangan nanti. Ki Patra berpaling ke arah kedua orang yang sedang menjaga warga yang tidak sadarkan diri itu. Dengan nada yang tegas ia berkata, Karno, bawa orang ini pulang ke rumahnya. Sampaikan pada keluarganya agar tidak keluar rumah lagi malam ini. Setelah itu kalian bisa kembali ke rumah masing-masing. Iya Ki. Jawab kedua orang itu serempak, membungkukkan badan sebelum mengangkat tubuh warga yang tidak sadarkan diri dan pergi mengikuti instruksi Ki Patra. Mereka berjalan menyusuri jalan menuju rumah Ki Patra yang berada agak jauh dari jalan utama desa. Rumah-rumah yang mereka lewati tampak tertutup rapat, jendela-jendela tertutup gorden tebal dan pintu-pintu terkunci kuat. Suasana yang begitu senyap dan mencekam membuat Mbah Arya semakin cemas. Tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah malam itu. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Ki Patra yang hanya diterangi lampu minyak yang tergantung di samping pintu. Ki Patra berhenti sejenak, mengarahkan pandangannya ke sekitar seolah memastikan bahwa mereka aman sebelum mempersilahkan tamu-tamunya masuk. Silakan masuk Arya, kita berbicara di dalam. Reza yang baru saja memarkirkan mobil segera membangunkan Kuncoro yang tertidur di kursi penumpang. Perlahan Kuncoro membuka mata, memegangi kepalanya yang terasa berat. Ini di mana sih? Rest area Curu. Kuncoro langsung duduk tegak melirik sekeliling rumah Ki Patra yang jauh dari suasana rest area yang ia bayangkan. Mana warungnya sih? Makanya jangan kebanyakan tidur. Kita udah sampai di rumah temannya Mbah Arya. Oh, aku kira beneran di rest area. Sudah, ayo kita masuk. Mbah Arya udah duluan. Keduanya pun segera beranjak masuk ke dalam rumah. Udara dingin di luar seketika sirna begitu mereka melewati ambang pintu rumah Ki Patra. Reza yang tadi melipat tangannya karena kedinginan kini merasa tubuhnya hangat. Di dalam rumah Ki Patra, suasananya terasa hangat, berbeda jauh dengan udara dingin di luar. Silakan duduk, aku akan ke belakang sebentar. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, memandangi dinding-dinding rumah Ki Patra yang dipenuhi pusaka.
seperti keris dan tombak tergantung rapi tertata dengan sangat rapi. Tak sedikit pun debu atau karat terlihat pada pusaka-pusaka itu. Semuanya tampak terawat dengan sempurna. Mbah, Ki Patra ini memang empu pembuat pusaka yo. Betul, sejak dulu keluarga Ki Patra memang dikenal sebagai empu yang membuat pusaka-pusaka sakti. Terus gimana dulu Mbah Arya bisa kenal Ki Patra? Panjang ceritanya, kalau tak ceritain bisa satu episode. Reza dan Kuncoro mengangguk mengerti, meski rasa penasaran masih menghantui mereka. Namun saat ini memang bukan waktu yang tepat untuk mendengarkan ceritanya. Mereka semua menoleh bersamaan saat Ki Patra keluar membawa nampan berisi 4 gelas teh hangat. Ini untuk menghangatkan tubuh kalian. Terima kasih banyak Patra, padahal aku gak minta lo. Alah, kok ini tidak ada bedanya Arya. Ki Patra duduk di depan Mbah Arya menghela nafas seolah melepas bebannya ia rasakan. Mbah Arya segera mempertanyakannya. Ceritakan padaku apa yang terjadi dengan desa ini Patra. Seperti yang kau lihat Arya, Desa Mandalaya tidak lagi seperti dulu. Beberapa hari belakangan suasana di desa ini berubah total. Warga yang tadinya hidup dengan penuh keceriaan kini tertutup di rumah mereka. Bahkan ada beberapa yang memilih untuk mengungsi ke tempat kerabat mereka di kota. Memang apa yang membuat semua itu terjadi? Semua ini akibat hilangnya pusaka Patrem di Lembah Sangkarogo. Dulu aku pernah bercerita padamu kan Arya mengenai lembah itu. Mendengar nama Lembah Sangkarogo, Mbah Arya tertegun, ingatannya kembali ke masa-masa mudanya. Ki Patra dulu pernah menyebut nama lembah itu dan apa yang tersembunyi di sana. Sebuah lembah yang dihuni oleh dukun sakti yang gila dengan keabadian. Dulu leluhur Ki Patra yang bernama Ki Amerta menahan dukun itu di sana bersama ilmu hitam yang dimilikinya. Lembah Sangkarogo. Ya Arya, dulu mungkin sudah pernah ku beritahu sedikit, tapi aku tidak pernah menceritakan semuanya. Tempat itu memang bukan lembah biasa. Lembah Sangkarogo adalah tempat yang diingat dalam legenda desa sebagai batas yang dijaga oleh pusaka Patrem untuk mengurung kekuatan jahat. Pusaka Patrem adalah peninggalan sakral yang dibuat oleh leluhurku Ki Amerta. Reza dan Kuncoro menatap Ki Patra dengan wajah bingung, tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang diceritakan. Ki Patra melanjutkan dengan suara yang lebih berat, menyadari bahwa cerita ini mungkin akan terdengar mengerikan bagi mereka yang mendengarnya pertama kali. Pusaka Patrem adalah keris kecil sederhana di mata awam, namun memiliki kekuatan luar biasa. Ia dibuat bukan hanya dari bahan-bahan biasa, melainkan dari besi sakti yang dilumuri doa-doa dan energi batin. Pusaka Patrem ini ditanam di Lembah Sangkarogo untuk menahan kekuatan jahat yang bernama Teluh Kolorogo beserta penggunanya. Mendengar kata Teluh Kalorogo, Mbah Arya tersentak lagi. Ia pernah mendengar nama itu meskipun samar-samar. Teluh Kolorogo adalah ilmu hitam kuno dan juga terlarang yang dapat memanipulasi jiwa manusia dan mengendalikan tubuh mereka seperti boneka. Korban yang terkena teluh ini akan kehilangan kesadarannya, bergerak dengan sendirinya, bahkan melakukan hal-hal yang mengerikan tanpa terkendali. Teluh Kolorogo, jadi teluh itu benar-benar ada Patra. Ki Patra mengangguk dengan ekspresi yang kian serius. Dirinya menjelaskan kalau Teluh Kolorogo bukanlah sekedar mitos. Leluhurnya Ki Amerta menyegel ilmu hitam itu karena ilmu itu sudah banyak merenggut nyawa warga desa. Dulu ada seorang dukun sakti bernama Ki Jagat Pitu yang menguasai ilmu ini. Ia adalah seorang dukun yang dulu dikenal bijaksana, namun ketamakannya pada kekuatan gaib membuatnya beralih ke ilmu hitam. Ia terobsesi dengan keabadian hingga menggunakan ilmu-ilmu terlarang. Semakin dalam ia mempelajari ilmu itu, dirinya menjadi semakin jauh tenggelam dalam kegilaan.
Reza dan Kuncoro menelan ludah, merasa hawa di ruangan semakin mencekam seiring dengan cerita yang mereka dengar. Mata mereka tak lepas dari Ki Patra yang melanjutkan ceritanya semakin dalam dan kelam. Ilmu Teluk Kolorogo ini benar-benar ilmu yang mengerikan. Meski korbannya sudah tak bernyawa, teluk itu akan menghabisi hingga tersisa tulang belulang. Suasana menjadi semakin tegang. Reza dan Kuncoro hanya bisa saling tatap dengan ngeri, namun rasa penasaran membuat Reza memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut. Maksudnya menghabisi sampai tersisa tulang belulang, berarti tubuhnya melebur atau... Jasad korbannya dikuburkan beberapa hari kemudian akan ditemukan terbongkar, dan jasadnya berceceran hingga tersisa tulang saja seperti dimakan oleh binatang buas. Reza menatap ngeri, baru pertama kali dirinya mendengar teluh semengerikan ini. Bahkan hingga sudah mati pun jasadnya sampai terkena imbasnya. Mbah Arya terlihat memikirkan sesuatu dengan menaruh tangannya di dagu. Apa mungkin teluh itu memiliki wujud? Mbah Arya mencoba memahami lebih dalam mengenai Teluk Kolorogo. Jika seperti dimakan binatang buas dan kuburannya dibongkar, pastinya ada wujud dari ilmu itu. Mustahil jika dibongkar tapi tidak ada wujud. Dari cerita turun-temurun keluarga aku, teluk itu memang memiliki wujud, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Bahkan leluhurku Ki Amerta yang menahan ilmu itu juga belum melihat wujud teluk itu. Lalu apa rencanamu untuk mengakhiri permasalahan di desa ini? Ki Patra tersenyum melihat Mbah Arya berkata seperti itu. Ia tahu temannya itu tipe orang yang tidak bisa membiarkan temannya menghadapi kesulitan. Aku ingin pergi ke desa Mandalaya yang dulu untuk mencari bahan peninggalan leluhurku di rumahnya yang dulu. Reza memundurkan kepala, bingung dengan maksud kata desa Mandalaya yang dulu. Memang desa Mandalaya dulunya tidak di sini, Ki? Tidak, Le. Dulu leluhurku bersama warga memindahkan lokasi desa agar berdekatan dengan segel lembah Sangkarogo, agar bisa sekaligus menjaga pusaka Patrem itu. Ki Patra menunduk, merasa bersalah dengan apa yang terjadi saat ini. Leluhurnya sudah bersusah payah memindahkan desa dan membuat segel lembah Sangkarogo, namun sekarang malah terlepas begitu saja. Ia merasa bertanggung jawab atas semua ini. Mbah Arya merasa nafasnya semakin berat menyadari betapa seriusnya situasi yang dihadapi teman lamanya. Jelas dirinya tidak bisa tinggal diam, bukan hanya karena ini desa temannya, namun karena sudah berhubungan dengan nyawa orang tidak bersalah. Bagaimanapun caranya harus dihentikan. Di mana lokasi desa yang dulu berada? Ki Patra terdiam sejenak menatap dalam ke arah Mbah Arya, mengingat masa mudanya saat menyelesaikan permasalahan bersama. Letaknya berada di seberang lembah Sangkarogo. Tapi apa kamu yakin bahan untuk membuat pusaka itu masih berada di sana? Tentu saja aku yakin itu sudah jadi cerita turun-temurun di keluargaku. Ki Amerta leluhurku sempat menyimpan beberapa bahan berharga yang biasa digunakan untuk membuat pusaka. Ia sengaja meninggalkannya di desa yang dulu. Kenapa ditinggalkan, Ki? Bukannya itu berharga? Setiap bahan untuk membuat pusaka punya daya tarik luar biasa. Bukan hanya manusia yang menginginkannya, bahkan sosok-sosok tak kasat mata juga mengincarnya. Karena itu saat desa dipindahkan, Ki Amerta memilih meninggalkan bahan-bahan tersebut. Jika ia membawanya melewati lembah Sangkarogo, energi yang dipancarkan bahan pusaka itu bisa saja mengundang makhluk-makhluk gaib datang. Karena tidak ingin kedamaian desa terganggu lagi. Perkataan Ki Patra meninggalkan kesan mendalam bagi Mbah Arya, Reza dan Kuncoro. Mereka menyadari bahwa leluhur Ki Patra bukan hanya menjaga kekuatan pusaka untuk diri sendiri, tetapi juga rela mengorbankan harta pusaka demi keselamatan desa. Kapan kita harus berangkat? Ki Patra menggeleng pelan, lalu juga melempar senyum pada Mbah Arya. Dalam hatinya ia sangat bersyukur memiliki teman seperti dirinya.
Aku berencana untuk ke sana besok pagi. Mbah Arya menegakkan tubuhnya, semangat masa mudanya bangkit kembali, hingga lupa dengan tujuannya ke desa Mandalaya untuk memperbaiki tombak Madusena. Bahkan aku temani hingga permasalahan ini selesai. Reza dan Kuncoro merasa heran, mereka baru pertama kali melihat Mbah Arya sesemangat ini. Membuat mereka juga merasakannya meski ngeri dengan Teluka Lorogo. Aku hargai niat baikmu itu, Arya. Terima kasih banyak. Setelah sejenak terdiam, Ki Patra menatap Mbah Arya dengan tatapan penasaran. Ngomong-ngomong, Arya, tujuanmu datang ke sini sebenarnya apa? Mbah Arya menarik nafas panjang tanpa mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara. Ia kemudian membuka tas kainnya, mengeluarkan sebilah tombak berbalut kain yang tampak patah dan retak di bagian tengahnya, namun masih menyeratkan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah tombak Madusena, pusaka yang diwariskan oleh leluhurku ke cucuku, Mahendra. Namun tombak ini patah dan aku berharap kau bisa memperbaikinya, Patra. Ki Patra tercengang begitu Mbah Arya membuka balutan kain, tampak jelas bahwa ujung tombak itu masih memancarkan aura kuat yang tidak biasa. Matanya berbinar penuh kekaguman mengamati setiap lekukan dan ukiran yang membalut bilah tombak itu. Sebagai ahli pembuat pusaka, Ki Patra tahu bahwa tombak ini bukan sekedar senjata biasa. Pusaka ini luar biasa. Ia tidak bisa berkata-kata, penuh dengan kekaguman. Ia menyentuh tombak itu dengan hati-hati, merasakan sisa energi yang masih menggema dalam bilahnya. Bahkan dalam keadaan patah, aura tombak ini menunjukkan bahwa ia pernah melalui berbagai ritual penting. Setiap ukiran di bilahnya menceritakan kisah panjang yang tidak terlukiskan, kisah perjuangan dan keberanian pemilik sebelumnya. Ukiran-ukiran ini menunjukkan bahwa tombak ini ditempa melalui berbagai ritual dan diisi dengan kekuatan luar biasa. Ia lalu mengusap gagang tombak itu, mengagumi setiap lekuk yang memancarkan kekuatan tidak terlihat namun jelas terasa. Apa kamu bisa memperbaikinya, Patra? Ki Patra menghela nafas panjang, raut wajahnya menunjukkan pertimbangan yang mendalam. Memperbaiki bentuknya sangatlah mudah, Arya, tapi untuk mengembalikan kekuatannya seperti semula, itu bukan hal yang mudah, bahkan mungkin mustahil. Reza dan Kuncoro saling berpandangan, sementara Mbah Arya terlihat sedikit lesu mendengar jawaban Ki Patra. Ia mengerti maksud Ki Patra bahwa meski tombak itu bisa diperbaiki bentuknya, keasliannya dan kemampuannya bisa saja tidak lagi utuh. Apa tidak bisa diusahakan, Patra? Banyak pusaka sakti dari zaman dahulu yang akhirnya hanya menjadi pajangan setelah diperbaiki. Sentuhan baru bisa menghilangkan keaslian kekuatan dalam pusaka itu, membuatnya hanya tinggal nilai sejarah. Ki Patra masih memperhatikan tombak itu dengan detail. Mbah Arya mendengar kata-kata Ki Patra dengan penuh pemahaman. Meski tetap tersimpan sedikit kekhawatiran, tombak Madusena yang begitu berharga kini bisa saja hanya menjadi kenangan akan masa lalu. Selesai mengamati, Ki Patra menaruh kembali tombak itu di meja. Ia tahu Mbah Arya pasti sangat mengharapkan pusaka ini kembali seperti sedia kala. Namun mengingat besok mereka akan ke desa yang dulu untuk mencari bahan pembuatan pusaka Patra, mungkin di sana juga ada bahan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tombak itu. Bagaimanapun aku akan mencoba memperbaikinya dengan cara yang tidak biasa. Mungkin di desa yang dulu ada sisa bahan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaikinya, meskipun tidak sepenuhnya utuh. Bisa membantu memperkuat struktur pusaka ini dan tidak menghilangkan kemampuannya. Senyum merekah di wajah Mbah Arya, ada secercah harapan yang tumbuh di hatinya bahwa mungkin masih ada cara untuk memulihkan kekuatan tombak yang diwariskan Eyang Sena. Reza dan Kuncoro juga merasa lega dengan harapan yang diberikan Ki Patra. Mereka siap membantu kapanpun dibutuhkan. Aku akan melakukan yang terbaik, Arya, namun aku harus menyelesaikan permasalahan yang ada di desa ini terlebih dahulu.
Mbah Arya mengangguk mengerti, memahami maksud dari perkataan sahabat lamanya itu. Keselamatan warga desa yang sedang terancam tidak bisa dibiarkan begitu saja, terlebih lagi memperbaiki pusaka juga butuh konsentrasi dan ketelitian. Reza, Kuncoro. Siap, Mbah. Mungkin kita akan menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekedar mengembalikan pusaka. Kita harus memastikan desa ini kembali aman lebih dulu. Reza dan Kuncoro mengangguk penuh tekad. Keduanya saling bertukar pandang lalu menatap Ki Patra yang tersenyum penuh rasa terima kasih. Mereka tahu bahwa ini bukan permasalahan biasa. Di balik kesunyian desa Mandalaya yang penuh misteri, tersembunyi kekuatan gelap yang harus mereka hancurkan bersama. Ki Patra memperhatikan mereka sejenak, merasa seperti ada yang berbeda dari Mbah Arya. Sosoknya yang dulu ia kenal sangat jarang sekali membiarkan orang lain membantunya. Ia lebih sering memasang badan sendiri ketimbang merepotkan orang lain. Tapi kali ini berbeda. Dari kata-katanya ia seolah menyimpan harapan pada kedua pemuda itu. Kau sedikit berubah ya Arya. Dulu kau paling enggan memiliki murid atau anak buah, bahkan tidak ingin merepotkan orang lain. Sejenak Mbah Arya terdiam seraya melirik ke arah Reza dan Kuncoro. Ia tersenyum. Mereka bukan anak buah ataupun muridku, Patra. Lalu apa jika bukan anak buah atau muridmu? Supir sama tukang entok ternakku. Mbah Arya melirik dengan ujung matanya ke arah dua kopla. Ki Patra mengangkat alis, tertegun dengan jawaban Mbah Arya, namun melihat tawa kecilnya, ia langsung memahami kalau itu hanya candaan. Enak wae aku dibilang supir. Iya Mbah Arya ki piye to? Masa aku dianggap tukang ternak? Ki Patra tertawa kecil melihat reaksi mereka yang spontan. Mbah Arya hanya tersenyum, tidak buru-buru mengakui. Memangnya kalian siapa? Kuncoro menoleh ke arah Reza, saling melempar anggukan lalu mengambil posisi berdiri saling membelakangi. Kami adalah dua pendekar Lembah Nyengat Ki. Orang yang akan melindungi Mbah Arya. Iya gak Coro? Kuncoro hanya mengangguk sebagai tanda jawaban. Ki Patra kembali tertawa melihat tingkah mereka berdua. Pendekar Lembah Nyengat. Ki Patra mengulangi perkataan mereka seolah-olah menyadari ada kata-kata yang salah dari kata pendekar. Mbah Arya hanya menggeleng pelan seraya melempar senyum meski tingkah mereka sedikit berlebihan, namun dirinya tidak membantah perkataan mereka. Di sela candaan itu ada pengakuan yang tidak terucap dari Mbah Arya. Ia sebenarnya bangga dengan mereka berdua. Dan baginya Reza dan Kuncoro lebih dari sekedar murid atau anak buah. Meski terkesan keras kepala, dalam hatinya ia sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Siap berbagi resiko dan tidak segan mempercayakan mereka dalam setiap keadaan. Ki Patra mengerti arti pandangan Mbah Arya terhadap kedua pemuda itu. Ya wes lah, terserah kalian wae. Malam ini lebih baik kalian bermalam di sini. Perjalanan ke sini pasti sangat melelahkan, bukan? Mbah Arya, Reza dan Kuncoro bertukar pandang. Ketiganya jelas nampak tidak menolak perkataan itu. Yo kalau kang nginep di sini mau tidur di mana lagi, Tra? Yo sapa ngerti kalian milih tidur di mobil? Suasana menjadi lebih ringan dengan sedikit candaan. Namun tidak berlangsung lama, ketenangan dari candaan mereka seketika berubah kembali menjadi ketegangan. Tatkala terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari balik pintu. Ki Patra! Spontan mereka melempar pandangan ke arah pintu. Firasat buruk merayap dalam hati Ki Patra. Rasa tidak nyaman yang semakin menekan. Setiap kali ada yang datang pasti akan membawa berita buruk. Ada apa lagi kali ini? Ki Patra beranjak dari duduknya. Langkahnya cepat menuju teras. Saat pintu itu dibuka, terpampang wajah Darto dan Karno yang sebelumnya ia suruh pulang. Mereka berdiri dengan wajah pucat pasi. Keringat bercucuran di dahi, pandangan mereka kosong seolah masih dihantui oleh pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Darto, Karno, ada apa? Kenapa kalian terlihat begitu panik? Ada korban lagi, Ki. Di ujung desa kami baru saja menemukan Pak Ramli terbujur kaku. Kata-kata itu seakan menghantam Ki Patra dan yang lainnya. Hawa dingin menyelinap di tengah-tengah mereka. Darto tidak mampu melanjutkan kalimatnya, tapi dari ekspresi wajahnya
Mereka bisa merasakan betapa mengerikan pemandangan yang baru saja ia lihat. Ayo kita ke sana sekarang. Kekhawatiran menyelimuti pikiran Ki Patra. Warganya kembali menjadi korban. Mbah Arya, Kuncoro, dan Reza bergabung dengan mereka. Mata mereka dipenuhi kecemasan sekaligus rasa ingin tahu yang menyesakkan dada. Cahaya rembulan yang terselubung awan tipis menambah kesan mencekam. Kabut samar merayap di sepanjang jalan setapak yang mereka lalui, memaksa setiap langkah untuk lebih berhati-hati. Di tengah perjalanan, Reza dan Kuncoro saling melirik namun tidak berkata apa-apa, hanya raut wajah mereka yang tidak mampu menyembunyikan ketakutan yang menghantui. Sesampainya di lokasi, pemandangan di depan mereka begitu mengerikan, membuat mereka semua terpaku di tempat. Di hadapan mereka tergeletak tubuh seorang pria tua dalam posisi yang tidak wajar. Tubuhnya kaku, kepalanya terpelintir ke belakang dengan sudut yang mustahil, seolah dipaksa untuk melihat punggungnya sendiri. Mata korban terbuka lebar namun kosong, sepi dari kehidupan. Wajahnya pucat, sementara tangan dan kakinya terlihat mengerah seperti batu. Iki, kenapa bisa begini, Ki? Reza terkejut sekaligus takut terpampang jelas di wajahnya. Di sampingnya Kuncoro yang menatap pemandangan itu merinding hingga beberapa kali mengusap tengkuknya, seakan ingin memastikan dirinya masih hidup dan bernapas. Kepalanya sampai muter begini. Mbah Arya menunduk meneliti tubuh korban. Pandangannya tajam memeriksa hingga ke dalam raga tidak berdaya warga itu. Ia menyadari sesuatu. Ada sisa residu energi hitam di tubuhnya. Mbah Arya menunjuk ke arah tubuh korban di mana jejak samar energi gelap masih tersisa. Ki Patra memandang ke arah yang ditunjuk Mbah Arya lalu mengangguk memahami situasi mengerikan ini. Benar, Arya ini Teluh Kolorogo. Tangan Ki Patra mengepal erat, matanya menyiratkan amarah dan rasa tidak berdaya. Kesal karena ia terlambat mencegah hal ini, cemas karena korbannya terus berjatuhan satu demi satu. Setiap korban baru menambah beban di hatinya. Ini mematahkan lehernya sendiri, Ki. Ki Patra hanya mengangguk, membuat Reza spontan mengusap lehernya sendiri, menelan ludah saat membayangkan rasa sakit yang mungkin dirasakan oleh korban pada saat-saat terakhirnya. Ki Patra menghela nafas dalam, tatapan sedih terpantul dari matanya. Seandainya aku bisa lebih cepat, mungkin dia tidak akan mati dengan cara mengerikan seperti ini. Pertanyaannya menggantung di udara, seakan angin malam ikut menahan nafas. Dalam hatinya Ki Patra merasakan getirnya kehilangan seorang warga yang tidak berdosa. Belum sempat mereka mencerna lebih dalam situasi mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong dari arah yang tidak jauh. Teriakan itu penuh kepanikan, memecah keheningan malam, membuat siapapun yang mendengarnya ingin segera lari tanpa pikir panjang. Didorong oleh rasa penasaran yang bercampur gentar, mereka semua segera bergegas menuju sumber suara. Itu Mbak di sana. Reza menunjuk ke arah jalanan desa. Di tengah jalan utama desa tampak dua orang warga. Ada yang aneh dari mereka, tubuh mereka bergerak liar dan tidak terkendali, seolah-olah dikuasai oleh sesuatu yang tak kasat mata. Wajah mereka pucat dan gerakan tubuh mereka kaku, menghadirkan pemandangan mengerikan yang membekukan langkah orang-orang yang menyaksikannya. Itu Surya dan Karim, mereka terkena Teluh Kolorogo. Ki Patra segera mengenali bahwa mereka telah terkena kutukan. Wajah pucat mereka tidak berbeda jauh dengan korban sebelumnya. Ki, tolong tubuhku bergerak sendiri. Terdengar suara putus asa keluar dari mulut Surya sambil tangannya bergerak ke arah leher. Sadar akan apa yang terjadi, Ki Patra segera memberikan instruksi. Tahan mereka, jangan biarkan mereka menyentuh lehernya. Reza, Kuncoro, cepat tahan dia. Tanpa pikir panjang, Reza dan Kuncoro segera bergerak mendekati Surya, berusaha menahan tangannya yang meronta-ronta menuju lehernya. Coro, pegang tangannya. Reza dan Kuncoro mengerahkan tenaga penuh untuk menahan gerakan Surya, namun perlawanan yang mereka rasakan bukanlah seperti kekuatan manusia biasa. Tubuh Surya terasa berat dan kuat hingga urat-urat di tangan mereka terlihat menegang. Tenang Pak, coba tahan diri, jangan bergerak dulu. Mereka berusaha sekuat tenaga mengendalikan tubuh Surya.
Di sisi lain, Ki Patra yang dibantu oleh Darto dan Karno dengan sigap mengambil kalung permata hijau yang tergantung di lehernya. Ia mendekati Karim lalu menempelkan batu permata itu ke keningnya sambil merapal doa-doa. Dalam hitungan detik tubuh Karim yang tadi kaku tampak mulai mereda. Tatapannya kosong perlahan-lahan kembali tenang. Ia pun tersadar, matanya berkedip bingung. Meskipun ketakutan masih jelas tergambar di wajahnya. Sementara itu, Mbah Arya tidak mau membuang waktu. Ia mendekati Surya yang masih meronta dan ditahan oleh Reza dan Kuncoro. Mbah, kami sudah tidak kuat, cepat. Sabar, ini mau tahu obati. Mbah Arya berdiri di belakang Surya lalu mengambil tasbih dari kantong bajunya. Ia mulai merapal ayat-ayat suci lalu menotok tengkuk kanan dan kiri Surya serta menarik dari bagian punggungnya. Mata Surya yang tadinya terbuka lebar dengan tatapan hampa perlahan-lahan mulai kembali normal. Nafasnya mulai pelan, ketegangan di wajahnya mengendur. Reza dan Kuncoro yang tadi menarik sekuat tenaga terjatuh ke tanah begitu tubuh Surya kembali tenang. Aduh, Mbah, Boyo pakai babe dulu. Katanya suruh cepat. Keduanya bangkit dan membersihkan tangan yang kotor, namun belum sempat mereka melanjutkan protes. Sosok bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Surya, bergerak cepat menuju kegelapan malam. Apa tadi itu? Reza berseru, suaranya bercampur antara kaget dan takut. Reza dan Kuncoro saling pandang, terkejut oleh bayangan hitam yang melintas di depan mereka. Mbah Arya yang juga melihatnya segera mengarahkan pandangannya mengikuti arah bayangan itu. Dari kejauhan tampak sosok seorang kakek berdiri di tepi hutan. Kakek itu mengenakan pakaian Jawa yang lusuh, dengan rambut panjang berwarna putih kusut serta sebuah tongkat tua di tangannya. Meskipun jarak memisahkan mereka, tatapan mata tajam kakek itu menembus kegelapan, seolah langsung menatap ke arah Mbah Arya. Mbah Arya yang merasakan sesuatu yang ganjil seakan ditantang oleh aura yang terpancar dari sosok itu. Ia melangkah mendekat, namun tepat saat jarak hanya tinggal beberapa langkah, sosok itu lenyap menyatu dengan kegelapan malam. Pria tua itu, apa dia yang bertanggung jawab atas semua ini? Pandangan Mbah Arya masih tertuju ke tempat di mana sosok itu menghilang. Ki Patra yang melihat Mbah Arya segera menghampiri, penasaran dengan apa yang dilihat temannya itu. Ada apa, Arya? Sebelum menjawab, Reza dan Kuncoro mendekat. Mereka memperhatikan arah pandang Mbah Arya, namun hanya kabut tipis saja yang mereka lihat. Tadi aku melihat sesosok kakek berambut putih panjang dengan tongkat di genggamannya. Tatapan Ki Patra seketika berubah serius sebelum Mbah Arya sempat menjawab. Reza dan Kuncoro mendekat mengikuti arah pandang Mbah Arya dengan seksama, namun hanya kabut tipis yang terlihat oleh mereka. Tidak ada tanda-tanda sosok kakek yang baru saja dilihat oleh Mbah Arya. Tatapan Ki Patra semakin serius. Dalam benaknya hanya satu nama yang mungkin cocok dengan deskripsi Mbah Arya. Ia bergumam setengah berbisik seakan berbicara pada dirinya sendiri. Ki Jagat Pitu. Mbah Arya mengalihkan pandangan ke arah Ki Patra. Jantungnya berdebar mendengar nama yang disebutkan temannya. Benar saja ada sesuatu yang ganjil pada sosok kakek itu yang membuat Mbah Arya merasakan aura mengancam. Namun ia memutuskan untuk tidak menceritakan semuanya pada yang lain, termasuk bahwa Ki Jagat Pitu tampak seolah menantangnya. Kakek biadab itu selalu membawa penderitaan bagi siapapun yang bertemu dengannya. Tidak akan aku biarkan dia mempermainkan nyawa warga desaku. Tanpa pikir panjang, Ki Patra melangkah cepat menuju hutan. Amarahnya berkobar. Namun belum jauh ia melangkah, Mbah Arya dengan sigap meraih pundaknya menghentikan langkah Ki Patra. Tunggu, Patra, jangan gegabah. Untuk malam ini kita biarkan saja, lebih baik kita persiapkan diri untuk besok. Mbah Arya tahu betul Ki Jagat Pitu adalah sosok berbahaya, manusia jelmaan demit yang hanya akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang mendekatinya tanpa persiapan matang. Ia juga tahu sosok itu ingin memancing emosi Ki Patra, memanfaatkan dendam lama yang mungkin masih tersimpan terhadap leluhurnya. Mbah Arya tidak ingin temannya terbawa amarah tanpa strategi yang matang. Ki Patra menatap Mbah Arya dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya.
Ia tahu bahwa kata-kata Mbah Arya ada benarnya, menyerang tanpa persiapan adalah tindakan gegabah. Terlebih ketika musuh yang dihadapi sekuat Ki Jagat Pitu. Baiklah, kau benar, Arya. Besok kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Meski masih ada sedikit enggan dalam suaranya, amarah Ki Patra perlahan mulai reda. Setelah itu Ki Patra melangkah mendekati Darto dan Karno yang memberikan instruksi untuk membawa jasad warga yang menjadi korban ke balai desa, agar esok paginya bisa segera dimakamkan dengan layak. Setelahnya ia menyuruh mereka kembali ke rumah masing-masing, mengingatkan agar tetap berjaga-jaga dan tidak keluar lagi malam itu. Karim dan Surya yang sebelumnya terkena luka Lorogo diantar pulang ke rumah masing-masing oleh Ki Patra dan yang lainnya. Sebelum berpisah, Ki Patra memberikan peringatan tegas pada keduanya. Jangan keluar rumah sampai pagi, tetaplah di dalam dan jaga diri kalian baik-baik. Setelah memastikan Karim dan Surya aman di rumah masing-masing, Ki Patra, Mbah Arya, Reza dan Kuncoro berkeliling desa. Mereka ingin memastikan tidak ada lagi warga yang terpengaruh teluh atau gangguan lainnya. Malam itu terasa begitu hening, udara sejuk dan tenang, seolah menyembunyikan ketegangan yang telah reda untuk sementara waktu. Sesampainya di rumah Ki Patra tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Rasa lelah bercampur gelisah menggelayuti benak mereka. Kalian tidur saja dulu, besok kita bahas lagi urusan ini. Reza hanya menggeleng pelan, nampak kelopak matanya tidak bisa membohongi, terlihat seperti sudah sangat mengantuk. Sementara itu di kursi bambu depan rumah Ki Patra suara dengkuran samar terdengar. Kuncoro sudah berbaring lebih dulu tanpa harus diperintah. Bocah konde sudah tidur saja. Sudah sana kau juga menyusulnya. Itu di pojok ruangan ada sebuah karpet. Gelar saja sebagai alas untuk tidur. Reza berpikir sejenak, kelopak matanya terus mengerjap hingga akhirnya menyerah dengan rasa kantuk yang melanda. Reza dan Kuncoro hanya duduk diam mendengarkan percakapan itu sambil merenung. Malam ini mereka merasakan kehadiran kegelapan yang sepertinya belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Meski lelah, keduanya berusaha tetap siaga, terutama setelah melihat kejadian mengerikan yang menimpa warga desa tadi. Malam di desa Mandalaya kian sunyi. Di balik keheningan itu tersembunyi bayangan ancaman yang seolah menunggu mereka di balik lembah Sangkarogo. Namun dengan persiapan yang matang dan tekad yang bulat, mereka bertekad untuk melindungi desa ini dari kegelapan yang menyelimuti. Mbah Arya dan Ki Patra duduk bersila di ruang tamu rumah Ki Patra, berhadapan sambil memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Mereka tampak serius membicarakan rencana yang harus segera dijalankan. Besok pagi kita berangkat menuju desa seberang melalui lembah Sangkarogo. Semoga saja peninggalan leluhurmu itu masih berada di sana. Ada sedikit ragu yang menggelayuti Mbah Arya, bukan takut karena Ki Jagat Pitu ataupun dedemit lembah Sangkarogo. Namun takut bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tombak Madusena sudah tidak ada. Bayangan Mahendra yang berhadapan dengan sosok-sosok mengerikan terlintas di benak Mbah Arya. Ia tahu betapa sulitnya jalan yang harus dihadapi cucunya itu. Jika saja bisa ditukar, mungkin sewaktu muda dulu Mbah Arya yang akan mengemban dharma itu, namun takdir berkata lain. Dan kini setidaknya ia harus membantunya dengan memperbaiki pusaka peninggalan Eyang Sena itu. Angin dingin berhembus lembut di desa Mandalaya, matahari mulai menampakkan sinarnya. Meski masih samar-samar karena kabut tebal yang menyelimuti setiap sudut desa. Suasana pagi itu terasa sunyi, hanya terlihat beberapa warga yang beraktivitas dengan langkah pelan. Namun dari wajah-wajah mereka tampak jelas perasaan was-was yang tidak dapat disembunyikan. Teror yang masih menggantung di udara mengingatkan mereka akan ancaman yang sewaktu-waktu bisa muncul. Di teras rumah Ki Patra, Mbah Arya dan yang lainnya sudah bersiap melanjutkan rencana mereka. Mata Mbah Arya memandang jauh ke arah jalan desa yang perlahan mulai terang, tetapi tatapannya penuh dengan keheningan yang berat. Keadaan ini bukanlah situasi biasa dan semua yang hadir di sana tahu itu. Kita mungkin akan sampai di desa kembali saat malam tiba.
Sementara itu teror Ki Jagat Pitu masih bisa terjadi kapan saja. Harus ada yang berjaga di desa. Mbah Arya berpaling ke arah Reza dan Kuncoro. Tatapan matanya mengandung makna yang dalam, seolah menyiratkan sebuah pilihan. Reza yang menyadari pandangan itu segera angkat bicara. Aku ingin ikut Mbah, biar Coro saja yang di desa. Alis Kuncoro seketika berkerut. Dia menolak keras usulan Reza dan menghadap Mbah Arya dengan wajah tidak kalah serius. Gah, aku juga mau ikut Mbah. Nanti kalau tiba-tiba leherku terbalik sendiri piye Mbah? Gak ono sing ngasih mangan menu lho. Menu? Reza menoleh bingung mendengar nama yang disebut Kuncoro. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Iya menu, indukan entok punya Mbah Arya. Reza tersentak, bibirnya bergerak-gerak menahan tawa yang hampir meledak. Ia berusaha keras mempertahankan keseriusannya dan menanggapi alasan Kuncoro. Kutu kumpret, orang usah bawa-bawa entok. Itu namanya memanfaatkan keadaan di tengah sambal terasi. Memanfaatkan keadaan di tengah situasi. Iya maksudnya itu Ki. Gemblung, baru selesai sarapan sudah ngomongin sambal terasi. Mbah Arya tersenyum menatap Kuncoro. Kini dirinya terdengar seperti lebih memahami situasi dan tidak banyak bercanda. Namun semua itu terbantahkan saat dirinya kembali berucap. Harusnya dikasih godong kemangis ya. Iku wes sepaket wajib disebutin juga. Oh iya bener. Tiba-tiba gebrakan halus manja mendarat di kepala mereka. Aduh. Reza dan Kuncoro spontan meringis saat gulungan koran mendarat di kepala mereka cukup keras hingga membuat keduanya nyaris melonjak. Ini lagi ngomongin yang serius, kenapa malah kalian bahas sambal terasi? Mbah Arya mencoba tegas, namun senyum kecil yang tersirat di ujung bibirnya menunjukkan bahwa kemarahan itu hanyalah gertakan semata. Keduanya segera terdiam, mengusap kepala yang masih terasa berdenyut-denyut. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin sore yang menyapu halaman. Kalian berdua tidak usah ikut, biar aku dan Ki Patra saja yang akan berangkat. Tapi Mbah, kalau ada yang kejadian lagi sama warga desa bagaimana? Kami nggak bisa nangani sendiri. Mengingat kejadian semalam, Reza khawatir tidak bisa melakukan apa-apa ketika terjadi lagi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menetralkan ataupun mengeluarkan serangan gaib. Sekedar untuk menahan warga yang terkena Teluk Kolorogo saja sudah kesulitan. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan membekali kalian. Maksudnya Ki? Ki Patra hanya tersenyum tipis tanpa berkata-kata dengan gerakan tenang. Ia berdiri dari duduknya dan mengisyaratkan agar mereka mengikutinya ke dalam. Ayo ikut aku. Reza dan Kuncoro hanya bisa menurut tanpa banyak bertanya, sementara Mbah Arya mengikuti di belakang. Sorot matanya serius seakan menyadari bahwa yang akan disampaikan Ki Patra bukan sekedar bekal biasa. Mereka melangkah ke sebuah ruangan di bagian terdalam rumah itu. Ruangan tersebut tampak berbeda. Setiap benda di dalamnya memiliki kesan tua dan penuh sejarah. Aroma dupa bercampur wangi kayu cendana memenuhi ruangan itu, membawa ingatan yang penuh kenangan dan kisah mistis yang tidak kasat mata. Mbah Arya berhenti sejenak. Matanya mengamati pusaka yang tersusun rapi di dalam ruangan itu. Tombak, keris, batu kristal, dan ukiran-ukiran kayu yang syarat akan makna spiritual berjajar di rak-rak kayu yang mulai memudar dimakan usia. Kau masih merawatnya dengan baik ya Patra. Bagi seorang pembuat pusaka, semua pusaka ini sama berharganya dengan nyawa Arya. Sudah pasti aku rawat layaknya diriku sendiri. Ki Patra melangkah mendekati lemari tua di pojok ruangan. Tangannya dengan hati-hati membuka pintunya yang berderet pelan. Di dalamnya tersimpan dua kotak kayu kecil, tampak sederhana namun menyimpan rahasia yang tidak ternilai. Ia mengambil kedua kotak itu dan berbalik menghadap Reza dan Kuncoro yang menatap penuh rasa ingin tahu. Setelah sekian lama, akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk memiliki pusaka sendiri, bukan karena iri pada yang lain,
tetapi demi tanggung jawab untuk melindungi desa mereka. Kalian berdua, ini adalah pusaka yang akan membantu kalian menjaga desa ini. Ki Patra menyerahkan masing-masing kotak pada mereka. Reza membuka kotak yang diberikan Ki Patra. Di dalamnya tampak sebuah lonceng kecil berwarna hitam pekat terbuat dari perunggu. Bentuknya aneh, pada bagian atas loncengnya terdapat wajah manusia dengan mata tertutup rapat, seolah-olah tenggelam dalam keheningan yang tidak terukur. Cuma lonceng, Mbah. Reza ragu, matanya menatap lonceng itu dengan bingung. Dirinya mengira akan dibekali dengan keris atau senjata pusaka lainnya. Jangan banyak nawar, pusaka tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Kemampuan diri dan pusaka harus selaras. Ki Patra memberimu itu pasti juga sudah menilai kecocokan dirimu dengan pusaka yang dimilikinya. Oh, tapi untuk apa lonceng ini, Ki? Reza masih bingung dengan fungsi lonceng yang diberikan Ki Patra. Genta Sukma ini bukan sembarang lonceng. Saat kau membunyikannya, suara yang keluar bisa menarik energi gelap yang ada dalam jiwa atau lingkungan sekitar. Suara itu akan menjadi alunan gaib yang bisa menenangkan jiwa dan membebaskan orang di belenggu kegelapan. Coba saja kau bunyikan lonceng itu dan rasakan apa yang terjadi. Dengan agak ragu, Reza menggoyangkan lonceng itu dan tingan pelan terdengar. Dan belum merasakan apapun, namun beberapa detik kemudian hawa dingin menyergap dirinya. Ada kedamaian aneh yang merasuki seolah mengalir dalam dirinya. Apa kau merasakannya? Dingin, sejuk, menenangkan. Itulah istimewanya Genta Sukma. Jika ada yang terkena teluh atau aura jahat, genta ini akan memurnikan jiwa mereka dan mengusir kegelapan dari sekitar. Mendengar itu, Reza memandang Genta Sukma dengan perasaan yang berbeda, merasakan beban tanggung jawab yang datang bersamanya. Ia tahu pusaka ini lebih dari sekedar alat, namun dengan adanya lonceng ini, ada rasa percaya diri yang terbangun. Setelah itu Ki Patra beralih pada Kuncoro yang sudah antusias ingin melihat pusaka yang akan diberikan. Ini untukmu, bocah gondrong. Ki Patra menyerahkan kotak yang lain. Di dalamnya ada sebuah guci kecil berwarna hitam dengan ukiran wajah yang tampak mengerikan di tutupnya. Iki apa, Mbah? Cawan? Namanya Cupu Birawalarang. Kuncoro menerima pusaka itu. Ukiran ditutup guci itu seolah-olah menatapnya dengan marah, siap mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Cupu ini mampu menghisap energi gelap di sekitarnya. Pusaka ini selaras dengan lonceng Genta Sukma itu. Mereka berdua tidak mengerti apa maksud Ki Patra. Keduanya tidak memiliki pengetahuan mengenai pusaka ataupun hal supranatural. Mbah Arya belum mengajarkan mereka mengenai hal itu. Jika ada warga yang terpengaruh teluh Kolorogo, lonceng itu bisa menarik keluar teluh tersebut. Ketika sudah keluar, gunakan cupu itu untuk menghisapnya. Itu akan lebih baik ketimbang hanya mengeluarkannya. Reza dan Kuncoro mulai memahami. Mereka jadi lebih siap dari sebelumnya, meski tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, jangan gunakan secara sembarangan. Gunakan saat situasi genting saja. Seperti hukum alam, ada keuntungan juga ada kerugian. Ki Patra ingin mengingatkan mereka. Memangnya kenapa, Ki, kalau dipakai sembarangan? Kuncoro masih belum paham cara penggunaannya. Ada batasan untuk menggunakan cupu itu. Jika sudah penuh tidak akan bisa digunakan. Harus dikeluarkan terlebih dahulu. Entah itu dikeluarkan untuk menyerang ataupun dilepaskan kembali ke tempat asalnya, yaitu lembah Sangkarogo. Kuncoro menelan ludah. Meski kagum, ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang timbul. Kata-kata Ki Patra sedikit memudarkan rasa percaya dirinya. Namun setidaknya dengan adanya pusaka ini jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Geki, aku pakai kalau benar-benar dibutuhkan aja.
Ki Patra tersenyum kecil. Kini keduanya memiliki bekal yang cukup untuk melindungi desa dari ancaman gaib yang tidak kasat mata. Genta Sukma dan Jobo Birawa Larang ini adalah peninggalan leluhurku. Pusaka-pusaka ini bukan sekedar benda mati. Mereka memiliki kekuatan, sejarah, dan tanggung jawab besar. Aku percaya kalian akan menjaganya dengan baik. Reza dan Kuncoro menundukkan kepala dalam-dalam menyerap setiap kata dari Ki Patra. Di tangan mereka kini terdapat pusaka-pusaka yang membawa tanggung jawab besar. Terima kasih Ki Patra, kami akan coba nanti. Ucap Reza dengan mantap, suaranya dipenuhi tekad dan rasa hormat. Setelah membekali Reza dan Kuncoro dengan pusaka peninggalan leluhur Ki Patra, mereka beranjak keluar. Tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Mbah Arya berhenti melangkah, matanya tertuju pada satu benda bentuknya seperti sabuk dengan kepala yang membentuk kepala ular. Patra. Mbah Arya menghentikan langkah mereka. Ki Patra berpaling mengikuti arah pandang Mbah Arya. Ia merasa heran, seharusnya temannya itu tidak begitu tertarik dengan sebuah pusaka. Ada apa, Arya? Bukankah kau tidak pernah tertarik dengan sebuah pusaka? Iki lo celonoku kendor, gak nyaman untuk jalan. Aku pinjam sapu ini dulu, nanti aku kembaliin ya. Mbah Arya menunjukkan celananya yang sedikit melar di bagian karetnya. Ki Patra tertawa seraya menggeleng pelan. Ternyata orang tua itu tidak banyak berubah. Meski sama seperti dulu, Kuncoro mengangkat bajunya sepiki. Bah, pakai tali wae kayak gini. Kuncoro mengangkat bajunya sedikit ke atas, menunjukkan bagian karet celananya yang ia ikat dengan tali plastik. Mau gak matching kok. Ki Patra menggeleng, tidak habis pikir dengan orang tua satu itu. Ia melangkah ke arah rak tempat sabuk itu berada, lalu memberikannya pada Mbah Arya. Ini kau boleh memakainya supaya matching. Nah, kalau seperti ini kan gak kendor lagi. Wis kolot, kakean gaya ya curu. Ngomong apa kowe? Rasa tertegun pendengaran Mbah Arya begitu tajam, padahal dirinya bicara sangat lirih. Ora mbak ora, iki aku ngomong sama Kuncoro. Reza berbalik arah melarikan diri keluar rumah. Kuncoro yang tidak ingin kena imbasnya segera menyusul Reza. Kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Mbah Arya dan Ki Patra bersiap untuk berangkat. Tanpa sepatah kata lebih, mereka melangkah keluar dari halaman rumah Ki Patra. Mereka tidak membawa barang apapun, hanya lampu minyak yang nanti akan digunakan sebagai penerangan. Di depan, Reza dan Kuncoro berdiri dalam diam sembari mengelus kepala mereka yang kena jitak. Jaga desa ini sebaik mungkin. Kalau sampai ada korban lagi, kalian yang aku salahkan. Suara Mbah Arya tegas, namun sorot matanya menyiratkan harapan yang besar pada kedua pemuda itu. Reza dan Kuncoro hanya mengangguk tanpa membantah sedikit pun. Mereka tidak ingin kena jitak lagi oleh Mbah Arya. Aku sudah menyuruh Karno dan Darto untuk menemani kalian berjaga. Tetap berhati-hati, hal buruk bisa datang kapan saja. Mereka berdua segera berjalan menuju lembah Sangkarogo yang terletak di pinggir desa. Suasana langsung berubah begitu mereka tiba di depan lembah. Hawa dingin menyergap membawa kabut yang semakin pekat dan mendalam. Lembah Sangkarogo dikenal sebagai tempat keramat di desa Mandalaya, tempat di mana warga sering mengaku melihat bayangan makhluk-makhluk tak kasat mata atau mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Sudah lama sekali tidak ada orang yang masuk ke lembah ini. Ki Patra memperhatikan sekitar lembah. Sepanjang jalan setapak itu pohon-pohon besar berdiri kokoh dengan akar-akar tua yang menjalar keluar dari tanah, seperti tangan-tangan yang merenggut ke udara. Wajar saja siapa yang mau memasuki lembah ini sambil diamati oleh mereka. Mereka dapat merasakan kehadirannya mengawasi mereka dari balik pepohonan. Makhluk-makhluk tak kasat mata menatap dengan penuh perhatian, seakan memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan ini. Ki Patra yang berjalan di samping Mbah Arya menatap lurus ke depan.
Banyak makhluk di sini yang ingin menguji keberanian kita. Mbah Arya mengangguk pelan atas ucapan Ki Patra menghentikan langkah. Biarkan saja. Selama mereka tidak mengganggu, kita pun tidak perlu menghiraukan mereka.